Sejarah Fisika, Perkembangan Ilmu Gelombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rifaatul Maulidah MPFIS sebagai dosen pengampu mata kuliah Sejarah Fisika, tidak lupa juga kepada rekan-rekan seperjuangan yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Rian Andrian dengan NPM 202153003, Ilham Ramdhani dengan NPM 202153059, dan Yopi Wiliana Sasmita dengan NPM 202153069. Di sini kami akan mempresentasikan materi sejarah fisika mengenai perkembangan ilmu gelombang. Adapun submateri perkembangan ilmu gelombang itu terbagi ke dalam 10 poin. 1. Latar belakang ilmuwan mempelajari ilmu fisika tentang gelombang. 2. Penemuan gelombang elektromagnetik oleh Rudolf Hertz. 3. Eksperimen untuk membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik benar ada. 4. Penemuan teori gelombang suara. 5. Penemuan efek Doppler. 6. Penemuan tentang penggunaan pendulum oleh Huygens. 7. Teori gelombang cahaya Huygens. 8. Prediksi Planck terkait teori gelombang klasik. 9. Perkembangan persamaan gelombang Schrödinger. 10. Weather radar atau radar cuaca. Yang pertama, latar belakang ilmuwan mempelajari ilmu gelombang. Bermula pada eksperimen Heinrich-Hertz pada tahun 1857 sampai 1854, pengukuran interferensi gelombang elektromagnetik di udara atau eksperimentum crucis. Eksperimen ini menunjukkan untuk pertama kalinya bahwa gelombang elektromagnetik ada di ruang bebas dan bergerak dengan kecepatan terbatas, seperti yang diprediksi oleh persamaan Maxwell. Untuk melakukan percobaan, Hertz menemukan pemancar dan penerima gelombang radio pertama. Kemudian, Doppler pertama kali mengusulkan efek ini pada tahun 1842 dalam risalahnya yang berjudul Über das Verwirklich der Dopplersterne und einiger anderer Geister des Himmels, atau yang artinya pada cahaya berwarna bintang biner dan beberapa bintang lain di langit. Tetapi fenomena gelombang yang terjadi di alam dapat dipelajari dan dilakukan beberapa asumsi sehingga muncul beberapa teori atau persamaan gelombang karena latar belakang ilmu gelombang itu berbeda-beda dan hanya memfokuskan dua ilmuwan yaitu Hertz dan Doppler. Kedua, penemuan gelombang elektromagnetik oleh Rudolf Hertz. Pada tahun 1862, Hertz mulai bereksperimen dan menunjukkan bahwa sinar katoda dapat menembus foil logam yang sangat tipis atau seperti aluminium, dan dapat dilihat dari beberapa tahun ke belakang, yaitu antara tahun 1886 dan 1889, Hertz akan melakukan serangkaian percobaan yang akan membuktikan efeknya dan untuk mengamati hasil prediksi gelombang elektromagnetik Maxwell. Kemudian, pada karyanya yang berjudul On Electromagnetic Effects Produced by Electrical Disturbance in Insulator, Hertz menunjukkan gelombang elektromagnetik ruang bebas transversal yang merambat dengan kecepatan terbatas pada jarak tertentu dalam peralatan yang digunakan Hertz. Kemudian pada percobaan ini menetapkan bahwa cahaya dan gelombang ini keduanya merupakan bentuk radiasi elektromagnetik yang memenuhi persamaan Maxwell. Dan bukti Hertz tentang keberadaan gelombang elektromagnetik di udara menyebabkan ledakan eksperimen tentang bentuk baru radiasi elektromagnetik ini yang disebut gelombang Hertzian sampai sekitar tahun 1910 ketika istilah gelombang radio menjadi arus. Yang ketiga, eksperimen untuk membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik benar ada. Saat Hertz menyadari bahwa gelombang elektromagnetik adalah gabungan dari beberapa listrik dan gelombang magnetik secara tegak lurus dan arah geraknya juga, maka Hertz mencoba membuktikannya melalui percobaan dengan keberadaan gelombang listrik yang diradiasikan oleh rangkaian pemancar. Kemudian ia mulai percobaannya saat berada di Courcelles menjadi seorang guru. Waktu itu dia tidak memiliki banyak murid sehingga dia menggunakan waktunya untuk dengan melakukan percobaan eksperimen. Di
Dia memulai eksperimennya mengenai keberadaan gelombang elektromagnetik dengan memasang satu sisi meja dengan isolator yang menghasilkan arus listrik dan percikan atau pengapian. Lalu beberapa meter jauhnya, ia memasang genggam telepon dan atau antena yang terbuat dari kawat tembaga memukuk menjadi satu lingkaran. Di ujung lingkaran terdapat tombol-tombol kecil yang dipisahkan oleh celah kecil. Hal ini ia lakukan untuk menguji apakah percikan api yang dihasilkan oleh isolator akan beralih ke antena dan menciptakan percikan di celah kecil. Lalu dia mulai menyalakan percikan dan memerhatikan lewat mikroskop. Dan mencobaannya membuahkan hasil. Percikan yang dihasilkan pada satu sisi menyebabkan gelombang elektromagnetik yang bergerak melalui ruangan ke antena. Percikannya juga cepat terlihat saat tegangan yang dihasilkan cukup tinggi. Sehingga pada tahun 1988, ia menuliskan sebuah makalah terkenal yang menunjukkan bahwa Maxwell benar. Gelombang elektromagnetik tidak jauh lebih cepat, tetapi sebaliknya melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya. Penemuan teori gelombang suara. Penemuan gelombang suara dimulai saat Christian Doppler memulai karirnya di Praha pada tahun 1835 sebagai guru di sekolah menengah teknik. Kemudian pada tahun 1841, ia menjadi profesor matematika di Institut Politeknik. Pada tahun 1842, ia menerbitkan sebuah makalah dengan judul sebagai berikut, yang artinya tentang cahaya berwarna bintang kembar dan beberapa bintang lain di atas. Ia menyarankan hubungan antara warna bintang dan kecepatannya. Ternyata ide ini salah. Namun, transfer idenya ke akustika menghasilkan hasil penting. Anda mendengar suara bernada lebih tinggi jika sumbernya mendekat, dan jika sedang surut, Anda mendengar suara bernada rendah. Efek Doppler akustik pertama kali diperiksa dengan pemain trompet di lokomotif. Terlepas dari eksperimen yang berhasil ini, penerapan efek Doppler pada optik dan astronomi masih kontroversial untuk waktu yang lebih lama. Penemuan efek Doppler. Pada tahun 1845, dengan bantuan seorang kolega, Doppler mengatur kereta untuk mengangkut mobil terbuka penuh trompet bolak-balik di sepanjang bagian lintasan. Bersamaan dengan itu, sekelompok musisi lain berdiri dan merekam persepsi mereka tentang nada instrumen. Tes inovatif terbukti berhasil, membenarkan prediksi Doppler bahwa ketika trompet mendekati para musisi atau pengamat, mereka mendengar nada yang lebih tinggi, yang menjadi terasa lebih rendah ketika kereta lewat. Penemuan tentang penggunaan pendulum oleh Huygens. Christian Huygens dikenal dengan penemuan sebelumnya tentang penggunaan pendulum sebagai pengatur jam. Pada musim dingin 1656 sampai 1657, Huygens mengembangkan gagasan untuk menggunakan pendulum sebagai pengatur jam. Pendulum sangat digunakan dalam pengamatan astronomi, kadang-kadang terhubung dengan mekanisme perhitungan. Banyak jam pendulum dibangun, dan pada tahun 1658, pendulum telah diterapkan pada jam menara Scheveningen dan Utrecht. Huygens membuat banyak studi teoritis tentang jam pendulum pada tahun-tahun setelah 1658. Masalah utama dari mekanisme tersebut adalah pendulum sederhana biasa tidak benar-benar menempati waktu yang sama. Periode tergantung pada amplitudo, meskipun ketika amplitudo kecil, ketergantungan ini dapat diabaikan. Teori gelombang cahaya Huygens. Teori ini menyatakan bahwa cahaya merupakan gelombang yang bergerak menembus ruang, sebagaimana riak air melintasi permukaan kolam. Huygens mengatakan bahwa peristiwa pemantulan dan pembiasan cahaya dapat juga dijelaskan dengan teori gelombang. Dalam hal ini, Huygens mengungkapkan bahwa perambatan gelombang apapun yang melalui ruang dapat digambarkan dengan suatu metode geometri. Prinsip Huygens bisa dipakai untuk menerangkan terjadinya difraksi cahaya pada celah kecil, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini.
Pada saat melewati celah kecil, muka gelombang akan menimbulkan wavelet baru atau gelombang baru yang jumlahnya tak terhingga, sehingga gelombang tidak mengalir lurus saja tetapi menyebar. Prediksi Planck terkait teori gelombang klasik. Menjelang abad ke-19, banyak perkembangan yang terjadi di dunia fisika. Setelah ditemukan teori mekanika Newton, teori elektromagnetik Maxwell, dan termodinamika, fisika berhasil menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi di dunia. Pada tahun 1900, seorang fisikawan asal Jerman yaitu Max Planck muncul dengan gebrakan baru yang menjadi awal munculnya fisika modern. Menurut Planck, radiasi elektromagnetik yang dipancarkan suatu benda terbagi-bagi atau diskrit ke dalam paket-paket energi yang disebut kuantum. Planck menjelaskan teori ini di depan rumus matematik. Teori Planck ini mampu menjelaskan bencana ultraviolet. Hasil perhitungan dengan persamaan Planck ini ternyata sama dengan hasil eksperimen sebelumnya. Mereka menunjukkan grafik pengamatan benda hitam dengan pola yang sama. Perkembangan persamaan gelombang Schrödinger. Pada tahun 1926, Schrödinger menerbitkan tulisan dalam Annalen der Physik atau Quantensicherung als Eigenwert Problem. Terkuantisasi sebagai masalah nilai Steigen pada gelombang mekanik dan disajikan apa yang sekarang dikenal menjadi persamaan Schrödinger. Kita bisa lihat dari persamaan Schrödinger di bawah ini, di mana do kuadrat dikali dengan fungsi gelombang dibagi dengan do x kuadrat ditambah do kuadrat dikali dengan fungsi gelombang dibagi do y kuadrat ditambah dengan do kuadrat dikali dengan fungsi gelombang dibagi dengan do z kuadrat ditambah 2m per konstansa Planck atau nilainya itu sama dengan 3,14 dikali dengan energi total ditambah energi potensial dikali fungsi gelombang sama dengan 0. Nah, yang selanjutnya yaitu weather radar. Radar cuaca juga disebut radar pengawasan cuaca atau weather surveillance radar atau WSR, dan radar cuaca Doppler adalah sebuah jenis radar yang digunakan untuk mencari curah hujan, menghitung gerakannya dan memperkirakan jenisnya. Misalnya hujan salju, hujan es, dan lain sebagainya. Output radar bahkan dimasukkan ke dalam model prediksi cuaca numerik untuk meningkatkan analisis dan perkiraan. Nah, untuk selanjutnya bisa disimak video tentang radar cuaca. Cihuy, Sandi, Reva dan Kamar Canda mau liburan nih. Kalau mau liburannya menyenangkan, persiapannya juga harus matang ya. Dan yang gak kalah penting, kita juga harus tahu gimana keadaan cuacanya. Apalagi belakangan ini kan cuaca suka gak menentu. Katanya musim hujan, ternyata cerah. Pas udah yakin cuaca bakal cerah, malah hujan. Tapi gak usah galau, sekarang kan sudah canggih. Gak cuma bisa lihat perakiran cuaca aja, tapi kita juga bisa tahu kok daerah mana saja yang sedang turun hujan saat ini. Nah, mau tahu seberapa akurat pantauan cuaca ini? Ikut Unyil aja berkunjung ke Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional alias LAPAN. Yuk, kita kemon! Profesor, Unyil pengen jalan-jalan nih, tapi mendung banget. Kayak mau hujan deh. Unyil jadi ragu nih. Tenang aja Nyil. Profesor punya alat ajaib nih. Tinggal masukin kartu, nanti cuacanya bisa diatur sesuai yang kita mau. Wih, canggih bener Prof. Wah. Iya dong, Profesor. Tapi kartunya lagi habis Nyil. Kita ambil dulu yuk di lab. Iya Prof. Boleh juga tuh. Pak Oga pinjam sebentar Untung Pak Oga jago gambar.
bikin gambar hujan ah. Mana nih? Nggak ada yang berubah cuacanya. Aduh, hujannya kok begini sih? Kayak ketumpahan air cucian Po Ipe. Dasar apes. Nah, kenalin nih sama Santanu. Radar hujan hasil pengembangan Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Kayak gimana nih cara kerjanya? Radar Santanu melepaskan frekuensi ke lingkungan sekitar, lalu akan diterima dan dipantulkan balik ke radar. Semua pantulan balik dari benda-benda di sekitar akan diterima radar dengan metode pengolahan sinyal dan filtering frekuensi. Pengamatan cuaca nggak cuma pakai radar saja. Ada juga penggunaan satelit cuaca yang dikombinasikan dengan automatic weather stations. Informasi dari satelit cuaca dan model atmosfer bisa kita lihat di situs web Sadewa. Dari situs web Sadewa, kita bisa memantau keadaan lingkungan yang datanya berasal dari satelit ataupun sensor-sensor lain. Ada juga nih teleskop pengamatan matahari. Dengan mengamati aktivitas matahari, kita bisa tahu tuh potensi dampaknya terhadap teknologi manusia. Contohnya, bisa mengganggu navigasi operasional satelit dan komunikasi. Sedangkan di bidang pertanian, perakiraan cuaca bisa membantu petani menentukan waktu tanam dan perawatan lahan pertanian. Terima kasih. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, silakan. Kami buka sesi diskusi atau sesi tanya jawab setelah sesi presentasi ini ditutup. Demikian untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.